Suhada Anadi. Kepada beliau dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bi rahmatihi tughfarudz dzunub. Tsumma salatu wassalam ala nabiyyina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sungguh kami muliakan para asatidzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Majelis Ta'lim Al-Inayah beserta keluarga besar Bapak Haji Nur Hasan, Bapak Haji Ismail, Bapak Haji Zaini, dan para orang tua lainnya, hadirin wal hadirat, ibu-ibu, wajah-wajah surga yang semoga seluruhnya mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini izin Allah kita dapat kembali hadir di Majelis Ta'lim Al-Inayah dalam rangka pengajian rutin yang kebetulan malam ini kita tawakufkan menyambut datangnya Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, panjang umur, rezeki yang berkah untuk beribadah di bulan Ramadan. Bahkan kita berharap mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari neraka yang kita niatkan dari sekarang. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kalau penutupan girang apa sedih? Hah? Girang. Girang, Ustaz, merdeka saya jadinya. Emang selama pengajian terjajah ibu? Ya, baik. Malam ini sedikit kita mengkaji apa yang menjadi kelanjutan dari materi fikih kita. Meskipun tawakufan, kita manfaatkan yang agak sedikit lebih tinggi lagi pengajian kita. Saya lebih senang ngaji sebetulnya daripada ceramah. Ceramah itu mikir, kalau ngaji kan nyontek, melihat di kita. Ya, makanya kalau dengar penceramah biasanya itu aja materinya. Tapi kalau kita ngaji, ganti-ganti. Besok bahas ini, pindah ke sini, ke sini, ke sini. Jadi saya lebih senang ngaji daripada ceramah. Ya. Jadi kalau ceramah itu aja. Yang kedua, kalau ceramah harus mikir, teriak-teriakan. Kalau ngaji kan sila duduk santai. Nah, apa materi kita malam ini? Tentang sholat yang dalam anjuran agama diperintahkan untuk khusyuk. Itu cuma disunnahkan. Ibu sholat nggak khusyuk, batal nggak sholatnya? Ya. Ibu sholat nggak khusyuk, sujud sahwi nggak? Enggak. Jadi nggak ada pengaruhnya. Khusyuk atau tidak khusyuk, asalkan syarat rukun terpenuhi, maka sholatnya dianggap sah. Nah, ini malam kita bahas. Jadi agak sedikit tinggi pengajiannya karena tawakufan. Ya, karena tawakufan. Wa an Mutarrif ibn Abdullah ibn Syakhiri an abihi radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir, dari ayahnya beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Kata sahabat Mutarrif, saya pernah melihat Nabi Muhammad sholat. Dia perhatikan sholatnya. Berarti Nabi sholat wajib atau sholat sunnah?
Hah? Sholat sunnah. Sebab dia perhatikan. Kalau Nabi sholat wajib, dia ikut jadi makmum. Ini beliau sholat sunnah. Apa yang dia lihat dari sholatnya Nabi? Wa fi sadrihi azirun ka aziril mirjali minal buka. Dia lihat dada Nabi Muhammad, kalau di sini disyaratkan seperti air yang mendidih. Jadi bergolak-golak, bergetar. Minal buka, daripada tangisan. Ibu pernah lihat ke orang yang nangis sampai apa gitu, sampai badannya goyang. Apa namanya, Bu? Sek-sekan. Iya. Sek-sekan apa? Kalau yang apa kalau begitu? Cekukan yang lain ya? Yang makan belum minum tuh. Itu nangis yang sampai sek-sekan. Yang sampai badannya bergetar, yang sampai dadanya bergoyang. Ya. Dari tangisan. Jadi sebabnya karena menangis. Jadi sekarang ini judulnya menangis di dalam sholat, boleh atau tidak? Kita bahas hadisnya sekarang. Bu, sambil makan pisang nggak mau, Bu? Ya, itu jangan bersuara. Biar ada energi. Iya betul. Ma yu'khadhu minal hadis istihbabul khusyu'i fi shalah wal intirahu fiha baina yadayillahi azza wa jalla. Disunnahkan untuk berperilaku khusyuk dalam sholat dan menyajikan kehusyuan di hadapan Allah. Jadi khusyuk itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Sehingga tidak boleh dijadikan alasan, Bu, kenapa belum sholat? Percuma Ustaz, saya nggak bisa khusyuk, mendingan nggak sholat sekalian. Kan katanya kalau nggak khusyuk nggak diterima. Buat apa sholat ingat pisang? Buat apa sholat ingat apa lagi? Ingat kopi? Kan mendingan nggak sholat sekalian, percuma kan? Kok bisa percuma? Kan sholat harus khusyuk. Ya, khusyuk itu bukan keharusan yang menjadi syarat sahnya sholat. Nanti Ramadan ada ibadah, ada perbuatan yang bisa membatalkan puasa, ada yang bisa membatalkan pahala puasa. Ya. Jangan sampai kita bilang, Pak Ustadz saya nggak puasa. Kenapa nggak puasa? Percuma Pak Ustadz, saya belum bisa menghindari diri dari ghibah. Saya nggak bisa jujur kalau dagang. Kalau jujur nggak untung saya. Daripada saya puasa nggak ada pahalanya, sia-sia. Seperti yang Pak Ustadz bilang, sabda Nabi, kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya lapar dan dahaga. Nggak dapat apa-apa, kan mendingan nggak puasa sekalian. Ini salah apa benar? Salah apa benar? Salah. Ya, salah. Terus gimana dong caranya? Meskipun kita tidak bisa khusyuk dalam sholat, meskipun kita belum bisa untuk menghilangkan hal yang sekiranya mengurangi pahala puasa, sudah puasa aja, sudah sholat aja. Bahkan ada satu kasus yang barangkali nggak terpikir di benak kita. Itu ada putranya Ki Sukran Makmun yang saya dengar, Gus Faiz namanya. 15 tahun yang lalu beliau diundang kajian zuhur di daerah sana di Priuk, di pelabuhan yang bongkar muat barang tuh ada masjidnya. Di situ beliau diundang untuk ceramah zuhur bulan Ramadan. Bulan apa? Ramadan. Ya. Selesai kajian, mau pulang nih, mau masuk ke mobil, di stop sama jamaah. Pak Ustadz, minta waktu sebentar aja, saya mau tanya. Ya karena merasa berkewajiban untuk menjawab, ya beliau duduk. Silakan Pak, mau tanya apa? Duduk. Kata yang nanya, Pak Ustadz, saya ikuti kajian Pak Ustadz. Terus saya mau nanya apa? Mohon maaf, saya nggak berpuasa. Kenapa Pak nggak puasa?
Bapak ikut sholat zuhur jamaah, ikut kajian, kok bisa nggak puasa? Pak Ustadz, kalau saya puasa, ada 4 orang yang tidak berpuasa. Maksudnya gimana? Saya nggak paham. Kalau saya puasa, ada 4 orang yang nggak puasa. Makanya saya nggak puasa agar mereka berpuasa. Bingung nggak ibu? Saya aja bingung. Gimana ibu? Saya aja bingung. Kata Gus Faiz, kok bisa begitu? Iya bosan. Di rumah saya ada 4 orang. Istri saya, anak saya yang sudah agak besar 2, 1 masih kecil, 4. Anak saya biasa, maaf, narikin sampah di warga. Kakaknya yang narik gerobak, adiknya yang dorong. Terus, kalau saya minta mereka berpuasa, berarti mereka nggak kerja. Kalau mereka kerja, nggak kuat puasa. Saya juga sama. Kalau saya puasa, saya nggak bisa kerja. Kerjaan bapak apa? Mindain beras berkarung-karung dari kapal ke mobil truk. Saya nggak kuat puasa kalau puasa. Kita aja dengerin pengajian nggak kuat kan, tergoda sama pisang. Nggak kuat saya ngeliat pisang bosan. Itu dengerin pengajian gimana manggul beras. Nggak apa-apa makan pisang aja nggak apa-apa. Saya nggak kuat Pak Ustaz. Jadi saya tidak berpuasa. Tujuannya apa? Agar bisa mencari nafkah dan anak-anak agar mereka puasa. Itu gimana Pak Ustaz? Ya Allah. Kasihan nggak? Kasihan. Satu sisi mau berpuasa tapi nggak kuat. Apa jawaban beliau? Pak, saya tidak memberi jawaban dulu. Tugas saya pertama menyelamatkan surga saya. Ya. Jadi saya harus menyelamatkan surga saya. Saya akan berikan Bapak solusi bukan jawaban. Kalau jawaban itu nggak jadi solusi. Tapi kalau sudah solusi, insya Allah jadi jawaban nanti. Kata yang nanya, maksudnya gimana Pak Ustaz? Gini, saya habis ceramah kajian zuhur, dapat hadiah dari panitia. Saya merasa hadiah ini haram saya bawa pulang. Surga saya di sini. Maaf, saya berkecukupan kata beliau. Hidup saya sudah mapan, di rumah apa aja ada. Saya melihat Bapak ini harus diselamatkan surganya, sebagaimana saya harus menyelamatkan surga saya. Ya. Saya berikan hadiah ini buat Bapak sampai Lebaran insya Allah cukup, Bapak nggak usah kerja. Andaikan saya bawa pulang, Bapak tetap bekerja dengan nggak berpuasa, maka sayalah yang akan masuk neraka kata beliau. Sebab saya bisa memberikan solusi. Kenapa saya nggak berikan solusi kepada Bapak? Itu maksud saya. Kalau ada orang yang lapar, ibu tahu orang lagi pegang perut, lapar, ibu tanya, kenapa Pak? Jangan ditanya. Udah tahu perutnya sakit, dia nahan lapar, ditanya, kenapa? Lapar ya. Kecuali ibu bisa memberikan dia makan, jangan ditanya. Ya. Kalau ibu nggak bisa memberikan dia makan, nggak usah ditanya. Artinya apa? Beliau berikan solusi tanpa jawaban. Kata beliau, biarkan Allah yang menjawab keadaan Bapak. Tapi saya wajib memberikan solusi dengan menghadiahkan ini buat Bapak. Nah, apa artinya? Kalau ada orang yang tidak kuat berpuasa, gara-gara fisiknya harus dia gunakan buat mencari nafkah, itu jangan sampai kita mencela mereka. Jangan sampai kita bilang, ente ahli neraka, Ramadan nggak puasa. Lihat dulu alasannya. Agama itu bijak, benar wajib berpuasa. Tetapi satu sisi agama mensyaratkan bagi yang mampu menahan lapar dan dahaga. Kalau nggak mampu nggak dipaksakan. Nah, kembali, sholat itu disunnahkan untuk kesunahan aja. Kalau nggak khusyuk nggak apa-apa, yang penting disunnahkan saja. Nah, terus wal intirahu fiha baina yadayillahi ta'ala, dan disunnahkan menyajikan kekhusyuan di hadapan Allah.
kita itu akan menghadiahkan kepada yang maha dari segalanya. Kita seorang hamba yang ingin menyajikan kepada raja. Tentunya kan kepada raja kan sajiannya istimewa. Umpama raja istrinya meninggal dunia, kita ingin menawarkan calon istri kepada raja. Kita cari wanita yang paling cantik selera raja. Kita keliling kampung nyari perempuan yang paling cantik buat pengganti permaisuri yang meninggal dunia. Kita bertemu dengan perempuan cantik, hidungnya mancung, kulitnya putih kayak lobak, bodinya ya seperti ibu waktu muda lah gitu. Baik, saya seperti ibu lagi muda. Dibawa ini hadiahnya, wanita yang paling cantik yang ditemukan dibawa ke istana. Sampai di hadapan raja, raja marah, gebrak meja. Kamu ini nggak punya pikiran. Kenapa Tuan Raja? Saya ingin membahagiakan raja, menghadiahkan sosok perempuan yang saya temukan paling cantik. Hidungnya mancung, kulitnya juga. Ya pokoknya gitulah Mbak Eno. Seperti ibu lagi muda lah pokoknya. Kenapa Tuan Raja? Kok saya dianggap salah? Ya gimana saya nggak marah? Saya tolak hadiah ini. Kenapa Tuan Raja? Sebab yang dibawa perempuan yang tidak bernyawa. Almarhumah dia bawa. Ya iyalah. Ditolak kan? Ya iya. Ditolak. Saya raja. Asik deh. Saya yakin akan ditolak dan pasti ditolak. Ya iya udah pasti. Pasti ditolak. Ibu maaf, khusyuk itu ruhnya sholat. Bagaimana kita menghadiahkan kepada Allah Ta'ala sholat yang sempurna secara fisik, Fatihahnya fasih, takbirnya juga Allahu Akbar. Apa begitu takbirnya? Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya walau pasnya banget. Rukunya sempurna, sujudnya sempurna, tahiyatnya sempurna, berdirinya sempurna, tapi tidak ada khusyuknya. Kira-kira bagaimana Allah Ta'ala? Menerima atau menolak? Hah? Ayo, terima gak? Karena Allah zat yang maha penerima, diterima sama Allah Ta'ala. Sebab syarat rukunnya kita lakukan. Kalau kepada manusia nggak diterima, tapi kepada Allah Ta'ala meskipun nggak khusyuk, nggak apa-apa, sholat aja itu. Ya, sekalipun nggak khusyuk yang penting sholat. Maka upayakan betul. Paling tidak khusyuan itu terlihat waktu takbiratul ihram. Begitu ibu usolli fardhu maghribi, Allahu Akbar, harus ingat ke Allah Ta'ala saat takbir, minimal itu. Ingat ibu lagi sholat, meskipun waktu imam baca Fatihah ingat pisang, nggak apa-apa, yang penting takbirnya ingat sholat. Pisang lagi kan. Nggak apa-apa, yang penting takbirnya ingat Allah Ta'ala. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi pelajarannya disunnahkan khusyuk dalam sholat, disunnahkan. Nah, yang kedua, innan nahiba fi sholati la yubtiluha idza kana min khasyatillah. Sesungguhnya tangisan yang sampai meratap, yang sampai terseduh-seduh, yang sampai apa tadi? Sek-sekan, itu tidak membatalkan sholat dengan catatan seg-segannya, nangisnya min khasyatillah, karena takut kepada maaf. Kira-kira pernah nggak ibu sholat nangis? Saya yakin pernah. Pernah? Wong saya aja pernah kok. Gimana ibu yang sholatnya duluan? Saya kan sholatnya belakangan. Paling tahun 90-an saya sholat. Ibu sholatnya dari tahun 70 barangkali. Saya bisa memastikan insya Allah ibu pernah sholat nangis. Pertanyaannya, nangisnya karena apa? Karena takut kepada Allah atau karena masalah dunia? Ya, masalah dunia pada Allah dan Ayo. Ada suami yang sholat tahajud jam 3, dia sholat sujudnya lama sampai sejadahnya basah karena tangisan.
istrinya melihat, ya Allah, suami saya khusyuk betul sholat. Jangan-jangan dia akan menjadi waliullah. Tuh kata istrinya. Sebab belum pernah dia melihat suaminya sholat seperti itu. Khusyuk gitu. Sujudnya lama, sampai nangis itu dalam sujudnya. Selesai sholat, istrinya memberanikan diri. Pak, kok malam ini kelihatannya tahajudnya beda. Selama ini saya lihat Bapak sholatnya biasa. Kok sekarang sujudnya lama, sampai sejadah yang saya pegang kok basah karena tangisan. Kenapa Pak? Bapak dia akan jadi wali ya? Enggak. Kenapa? Kata suaminya, Bapak janji jam 10. Motor 3 bulan belum dibayar. Kalau jam 10 gak ada uang, bakal ditarik leasing motornya. Jadi nangis karena takut sama Ambon yang akan narik motornya. Takutnya ke leasing, bukan ke Allah Ta'ala. Gimana tuh, khusyuk gak yang kayak begitu? Nah, kita lebih sering seperti itu khusyuknya. Ya, anak belum bayaran, sholatnya nangis. Suaminya 7 lebaran nggak pulang-pulang, nangis karena suaminya. Artinya apa? Kita nangisnya karena dunia, bukan karena Allah Ta'ala. Tetapi Nabi Muhammad sholatnya khusyuk, takutnya nangisnya karena takut kepada Allah Ta'ala, bukan masalah dunia. Ya, saya yakin kita nangis, tapi jarang yang min khosyiatillah. Nah, ya. Terus yang ketiga, halatun nabi ma'a rabbihi wa huwa alladhi ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Walakinnahu ma'a hadza huwa akhsha ummatahu wa atqahum wa akhwafahu min Allah Ta'ala likamali ma'rifatihi. Ibu Nabi Muhammad, Nabi kita, beliau adalah sosok yang telah mendapatkan jaminan ampunan meskipun nggak pernah berbuat salah. Yang kedua, surga sudah jelas-jelas akan ditempatkan untuk beliau. Orang yang paling takut kepada Allah, Nabi Muhammad. Orang yang paling takwa kepada Allah, Nabi Muhammad. Kenapa beliau sampai menangis dalam sholat? Alasannya likamali ma'rifatihi birabbihi, karena kesempurnaan pengetahuan beliau akan Allah Ta'ala. Karena beliau tahu siapa Allah. Contoh begini, mahasiswa itu suka takut dengan guru besar, profesor, doktor yang gelarnya banyak. Ya, ada juga guru yang guru besar bukan karena profesor doktor, karena guru badannya juga besar, guru besar. Ini mahasiswa takut betul, guru besar di atas dosen, maha guru lah bahasanya. Satu waktu ada mahasiswa yang S3 mau bimbingan skripsi ke guru besar, bimbingan disertasi. Sampai di rumah guru besar, dia ngajak anak umur 5 tahun. Dia datang dengan sopan, dengan tutur kata yang santun, bahasanya juga dia tata. Sampai habis salaman, mundurnya nggak berani balik badan, mundur gitu. Kenapa? Sebab dia ada rasa khosyah, takut dengan guru besar. Nah, sementara anaknya dia pesan, nah salim dengan guru bapak, dengan guru ayah salim. Itu anak jalan ngelangkain pisang, ngelangkain kue, ya, sampai gelasnya guru besar itu kesenggol kakinya, tumpah airnya. Nggak pakai adab, nggak pakai sopan santun. Dia nggak ada rasa takutnya kepada dosen. Kenapa? Dia nggak kenal. Buat dia guru besar ini biasa, seperti tukang mainan, biasa seperti orang-orang yang lain. Karena nggak kenal, maka nggak ada rasa khosyahnya, nggak ada rasa takutnya kepada dosen. Sementara bapaknya yang kenal siapa beliau, ada rasa takut, ada rasa tawadu, ada rasa mengagungkan sebab kenal siapa beliau. Maaf, kita seperti anak kecil itu kepada Allah. Karena kita tidak kenal siapa Allah, makanya Allah biasa aja, sholat biasa aja. Kita nggak kenal siapa yang akan kita hadapkan dalam berdirinya kita, siapa yang akan kita hadapkan dalam takbirnya kita. Kalau kita mengenal siapa Allah Ta'ala,
maka akan ada rasa khosyah. Dan ibu nggak usah berbaik sangka, Pak Ustadz bisa kali ya. Nggak bisa juga, sama saya juga. Ya nyangka, oh Pak Ustadz doang yang bisa. Saya juga nggak bisa. Ini kan kita bicara teori. Teorinya, kalau ada orang yang khusyuk, berarti dia kenal kepada Allah Ta'ala. Yang khusyuknya karena ada rasa khosyah, bukan karena masalah dunia. Nabi kita, karena mengenal siapa Allah, maka beliau ada rasa takutnya kepada Allah. Nah, kita yang tidak mengenal siapa Allah, ya cuma itu aja, ruku, sujud, ya segitu aja. Kualitas sholat kita tahu. Nah, terus yang keempat, inna salata mautinu tadarru'in wa husyu'in wa du'ain li'annaha silatu bainal abdi wa rabbi. Sesungguhnya sholat itu tempatnya khusyuk, tempatnya mendekatkan diri, tempatnya berdoa, dan tempatnya mengadu kepada Allah Ta'ala. Sebab dia adalah penghubung antara kita dengan Allah. Kita, Allah, penghubungnya sholat. Sholat itu kalau pemahaman saya bukan perintah Allah, tapi permohonan Nabi. Ini kita lihat. Beliau diberangkatkan ke Masjidil Aqsa di malam Isra, lalu Mi'raj ke langit. Sampai melewati Sidratul Muntaha, sampai ke tempat yang tidak ada yang mengetahui, bahkan beliau nggak tahu di mana tempat itu. Yang ada cuma beliau dan Allah Ta'ala. Di saat melihat zatnya Allah, beliau nggak bisa bilang apa-apa. Sebab melihat keagungan, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa, yang menakjubkan. Ibu biasa dikasih uang belanja sama suami 100.000. Pagi tadi ibu dikasih uang sekoper. Kira-kira ibu dibuka tuh kopernya, kan kalimat ibu cuma 3 huruf. Apa itu? Sambil mata melotot. Apa ibu bilang? Wow. Udah gitu dah, udah. Biasanya 100.000, ini 1 koper. Wow nggak kira-kira? W-A-W, wow. Gitu doang udah kalimatnya. Nabi Muhammad terkunci mulutnya, nggak bisa mengucapkan apa-apa. Saking takjubnya kepada keagungan Allah Ta'ala. Akhirnya begitu kejiwaan beliau tenang, beliau langsung bilang, At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Salam penghormatan, keagungan, kesucian, keberkahan hanya milikmu ya Allah. Pujian yang keluar. Barangkali kalau ibu yang Mi'raj lihat zat Allah, apa kata ibu? Wow, wah, apa tuh wow katanya? Kita sih bilangnya wow, Nabi enggak? At-tahiyat. Nah, begitu Allah mendengar Nabi Muhammad memberikan penghormatan, bagaimana enggak takjubnya tuh Nabi Muhammad? Allah menjawab salam penghormatannya dengan langsung didengar oleh Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi Muhammad. Nih, ibu mau ke rumah Pak Prabowo. Kita bilang orang paling besar di Indonesia, RI 1. Ya. Masuk di gerbangnya, itu beliau ada di situ menyambut ibu. Bukan security, bukan pas pampres, bukan ART-nya, bukan. Beliau yang langsung begitu ibu salam, Assalamualaikum, beliau katakan, Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu selamat datang, apa kabar? Gimana perasaan ibu? Senangnya bagaimana kira-kira? Kan beda dengan yang jawab salam security. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak ada Pak? Biasa aja security yang jawab. Orang besar menjawab salam kita, kita merasa mulia, merasa tersanjung. Sebab Pak Prabowo yang jawab langsung. Ya. Ini Allah jawab langsung salam Nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagaimana enggak senangnya Nabi Muhammad. Singkat cerita,
Beliau katakan, ya Allah, saya merasakan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya berharap, yang beliau berharap agar kenikmatan ini dapat dirasakan oleh hambamu, oleh umatku di bumi, oleh umatku di bumi. Jadi Nabi minta, ya Allah, agar kenikmatan yang saya rasakan malam ini dapat dirasakan oleh umat saya di bumi. Itu tanda orang yang syukur nikmat begitu. Ibu dapat nikmat dari Allah Ta'ala, dapat sesuatu yang ibu harapkan, dapat kesehatan, dapat rezeki yang banyak, dapat kemudahan, dapat yang ibu impikan pokoknya. Pernah nggak ibu laporan ke Allah, ya Allah, sebagaimana kau berikan saya uang 5 miliar, ya Allah, tolong berikan tetangga saya juga 5 miliar. Pernah nggak doa begitu? Ya Allah, sebagaimana kau berikan kepada saya mobil baru, ya Allah, tolong ya Allah berikan tetangga saya juga mobil baru. Pernah nggak begitu? Nggak pernah. Kita tidak pernah berharap agar tetangga kita mendapatkan nikmat yang sama sebagaimana yang Allah titipkan kepada kita. Ya, ada kita bilang apa, ya Allah, cukup saya sendiri yang paling kaya di Mekarsari, agar yang lain di bawah saya. Terus saingi, itu Pak Haji yang ketiga, saya yang keempat. Ada yang saya bilang itu orang nitip hewan kurban di masjid, dibilang ke panitia, Pak Haji, ini saya beli harga termahal. Di stok yang saya lihat di tempat saya beli kurban itu, ini yang paling mahal, 50 juta. Kalau nanti, dibilang, kalau nanti ada orang yang nitip sapi kurban yang lebih besar dari sapi saya, tolong laporan lagi, saya mau ganti dengan yang lebih besar lagi. Itu riya atau sombong kalau gitu? Dua-duanya ada ya. Kalau ada yang lebih besar dari sapi saya, akan saya ganti sapi saya. Kalau Bapak tidak ada, saya nggak sapi yang saya beli, udah nih loh saya beli. Boleh nggak boleh lah, haram. Nah, kita kadang lupa mendoakan tetangga kita. Nabi Muhammad enggak. Beliau, Allah, saya ingin kenikmatan yang saya rasakan malam ini juga dirasakan oleh umat saya di bumi. Saya tidak mau menjadi orang yang hanya sendiri menikmati kenikmatan ini. Barulah Allah perintahkan sholat. Jadi Nabi yang mau kenikmatan itu dirasakan oleh umatnya, sebagaimana yang beliau rasakan. Oh, begitu yang kamu minta? Iya ya Allah, kuperintahkan umatmu untuk sholat lima waktu. Saya nggak cerita lima waktu, proses kan panjang. Kalau umatmu ingin merasakan kenikmatan sebagaimana yang kau rasakan malam ini di malam Mi'raj, kuperintahkan umatmu untuk Mi'raj, menyambungkan ikatan ruhaniyah antara hamba dengan aku sebagai pencipta. Caranya dengan sholat lima waktu. Ya, pertanyaannya, sudahkah kita merasa nikmat dengan sholat kita? Udah belum? Hah? Ibu udah merasa nikmat belum? Yang nikmatnya sholat lebih nikmat sholat daripada pisang. Kadang-kadang maaf, baru selesai jemurin pakaian dengan azan zuhur. Allah Akbar, udah zuhur aja. Udah zuhur aja. Baru nyapu, udah asar aja. Kayaknya nyesel gitu ketemu zuhur. Nabi Muhammad itu beliau bilang ke Bilal, Arif nih Bilal. Bilal, tolong dong bahagiain saya, senangi saya, girangi saya. Dengan apa Tuhan? Kalau sudah masuk waktu segera azan. Itu yang saya tunggu. Saya akan merasakan kenikmatan yang mengalahkan kenikmatan dunia ketika saya Allahu Akbar sholat. Kita, maaf, jangankan kenikmatan dalam sholat, kadang-kadang ketenangan dalam sholat pun tidak kita dapatkan. Ya, ketenangan gak kita dapatkan, gimana kenikmatan? Nah, karena itulah kita berusaha keras untuk berusaha
meskipun sunnah sifatnya menghadirkan Allah dalam setiap ibadah kita, khususnya ibadah sholat. Nah, kalau pengen tahu sejauh apa, sedekat apa kita dengan Allah, lihatlah sehusyuk apa sholat kita. Nah, kata ulama di sini, wa kullama qarrubal abdu min rabbih izdadat rabbatahu wa rahbatahu. Sepanjang kedekatan kita dengan Allah, segitulah kehusyuan yang kita dapatkan. Kalau sholatnya khusyuk, berarti kita dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau nggak khusyuk, ya memang segitu hubungan kita dengan Allah, segitu aja. Ya, karena itulah saya berharap di tawakupan pengajian ini, kita yang sudah dari kecil sholat, yang sudah dari kecil ibadah, mudah-mudahan paling tidak, kalau tidak sampai merasakan kenikmatan, minimal ada ketenangan setelah melaksanakan ibadah. Ya Allah, saya tenang kalau habis baca maulid, saya tenang kalau dengar zikir, saya tenang kalau habis baca Quran, saya tenang kalau habis sedekah, saya tenang kalau habis ibadah. Minimal ketenangan dulu. Ya, kalau ketenangan nggak kita dapatkan, nah berarti harus kita kaji di mana masalah. Kok habis pulang pengajian kok nggak tenang, habis sholat kok nggak tenang, habis puasa kok nggak tenang, habis ibadah kok ada masalah. Berarti nggak ada ketenangan. Ya. Jadi paling tidak, kalau belum bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah, minimal ada ketenangan selesai kita beribadah. Dan itulah yang Al-Quran maksud. Ala bizikrillah tatmainnul. Ingatlah, dengan mengingat Allah dengan ibadah akan mengantarkan ketenangan di hati kita. Nah, itu aja. Itu sekedar memantapkan ilmu yang sudah ibu kaji sudah lama, tapi sedikit-sedikit kita berusaha untuk naik sebentar, naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ketenangan dalam ibadah. Kalau belum bisa sampai khusyuk, minimal tenang dalam ibadah. Udah, gitu aja. Silakan bila ada yang mau ditanyakan. Kayaknya pengajiannya ketinggian Mosa, saya nggak nanya Mosa dah. Cukup ya. Jadi kalau cukup, kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah untuk bisa menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita, dengan penuh keceriaan. Kalau sudah bahagia dengan Ramadan, tanda kita orang yang dirindukan surga. Catatannya, bahagianya untuk ibadah, dan bahagianya sepanjang Ramadan, tidak hanya di malam pertama, kedua, dan ketiga. Ya, jangan musiman, tapi niatkan, ya Allah, target saya khatam Quran, target saya tahajud, target saya ini, target saya ibu list yang banyak. Ya, dengan begitu insya Allah Ramadannya 30 hari, tidak hanya 3 hari. Ramadan puasa 30 hari. Iya, Ramadan ibunya tarawihnya 3 hari atau 30 hari. Oke, berharap Qurannya tidak 3 juz tapi 30 juz. Saya banyak dapat informasi kalau di Rumah Hijau khususnya ibu-ibunya aktif tadarusnya, ya, aktif menyiapkan takjilnya, aktif dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Alhamdulillah, ini berkat keikhlasan dan kesungguhan kita mengaji dan berkeinginan untuk meningkatkan amal soleh kita di Ramadan. Itu saja. Saya atas nama pribadi tentu banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Sepanjang kita bersama, bila mana didapati kekhilafan dan kesalahan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Begitupun Ibu, bila mana ada kekhilafan, sengaja atau tidak, hati saya terbuka untuk memaafkan dan memberikan keridhaan kepada hadirin wal hadirat sekalian. Terakhir, kita niatin Ibu, nanti setelah hari raya kembali datang ke Al-Inayah untuk pengajian sebagaimana biasa. Ya kan, dari sekarang, ya Allah, kalau saya sehat panjang umur, saya akan datang kembali ke Al-Inayah untuk pengajian sebagaimana biasa. Agar apa? Sepanjang perniatan itu Allah memberikan pahala buat kita.
seandainya ibu wafat, belum dibuka pengajian, ibu meninggal dunia, sepanjang al-inayah berjalan, ibu dapat pahala terus. Sebab sudah niat hadir. Ya, jadi niatin ya. Habis hari raya kita niatkan untuk kembali hadir di pengajian manapun yang ditawakufkan. Harapannya apa? Ta'aluk, kita gantungkan hati kita kepada kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk kembali melaksanakan aktivitas kebaikan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna mutahabbina fika, mutajalisina fika, mutazawirina fika, mutabadilina fika. Warda anna ya Allah la nusi sana'an 'alaika anta kama athaita 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma bi jahil basyirin nadhir Muhammadin salawatuka alaihi wa salamuka alaihi ij'alna min khiyari ummatihi wa syurna gudan fi zumrati wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi sunnati wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma barik lana fima baqiya min rajab wa sya'ban wa balighna ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa hafadna min jami'il afat wal athar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawahum fiha subhanaka Allahumma tayyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kurang yang mohon kemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.